Shalom Bapak Ibu yang terkasih, selamat pagi. Kembali lagi bertemu dengan kami, saya Joy. Saya Linda. Kita bertemu di Renungan Pagi, kali ini di edisi spesial 20 tahun PDPKK Immanuel Santo Yakobus. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita mulai renungan, saya mengajak Bapak Ibu untuk mari kita berdoa dulu bersama-sama, supaya Roh Kudus yang menerangi hati dan pikiran kita, sehingga kita mampu memahami kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa, silakan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu atas nafas kehidupan yang sampai dengan hari ini Tuhan berikan kepada kami. Tuhan yang maha baik, saat ini kami mau terus belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mohon tuntunan Roh Kudus-Mu agar menerangi mata hati kami untuk dapat menangkap setiap hikmat dari kebenaran firman-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Di nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, kali ini kami diberi tema untuk membahas mengenai merajut cinta di tengah badai. Apa yang sedang kita hadapi, atau badai apa sih yang sedang kita hadapi saat ini? Ya, kita ini sekarang berjuang bersama dengan 209 negara di dunia menghadapi badai pandemi COVID-19, di mana ada aturan dari pemerintah untuk kita bisa stay at home. Itu tidak menutup kemungkinan saat kita 24 jam bersama dengan keluarga, itu yang dulu gesekan itu seakan tidak muncul, sekarang itu hal-hal kecil bisa muncul jadi gesekan. Nah, PDPKK kali ini mengangkat tema bagaimana kita tetap bisa merajut cinta di tengah badai, sehingga kita bisa menampakkan kasih Kristus dan menjadi teladan bagi keluarga-keluarga yang lain, agar kasih Kristus itu menaungi keluarga kita, terutama dalam komunikasi bersama pasangan. Saat ini mengapa ini perlu kita bahas? Karena dari data-data yang kita baca ya. Ada beberapa fakta yang sangat memprihatinkan. Betul. Contohnya di Spanyol itu ada peningkatan kasus KDRT itu cukup signifikan sekitar 18%. Nah, di Prancis lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi sampai ya? Berapa persen itu? 30%. Dan perceraian di Cina itu juga meningkat. Ya. Sejak dari bulan Februari itu mereka banyak konflik, sampai 300 pelaporan untuk perceraian. Dan tingkat depresi di Cina itu sampai 50,4%. Oh, luar biasa ya. Nah, itu makanya kita perlu mampu bertahan di dalam badai ini. Bagaimana kita merajut cinta kita sehingga kita bisa sama-sama bergandengan tangan untuk merajut itu. Tidak bisa kita pungkiri bahwa pandemi ini cukup membawa dampak yang besar dalam kehidupan kita. Betul. Nah, kita tetap mau berpegang pada firman Tuhan. Kita mau berpegang bagaimana caranya kita tetap bisa mempertahankan keutuhan cinta kita di dalam keluarga, meskipun di dalam badai sebesar apapun. Nah, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk kita mau boleh merenungkan di ayat atau di kitab suci di Roma 12. Kita mulai dengan ayat 10. Nah, kita akan baca bersama-sama ayat 10. Di situ dikatakan, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam persoalan yang begitu kompleks saat ini, seringkali di dalam keluarga itu persoalan muncul dari sesuatu yang kecil. Nah,
Poin pertama yang ingin kita bahas adalah kalau kita mau terus bisa merajut cinta, maka hal pertama yang harus kita bisa lakukan adalah saling menghargai. Bapak Ibu, pada saat kondisi seperti ini, seringkali ada hal-hal yang mungkin terjadi tidak sesuai dengan rencana kita. Saya ambil contoh, misalnya penghasilan keluarga yang dulunya bisa mencukupi makan, pakaian, dan mungkin kita bisa jalan-jalan. Saat ini banyak keluarga yang ekonominya hancur. Dan saat ini banyak kepala keluarga, banyak para suami yang mengalami stres, banyak yang mengalami tekanan. Nah, tetapi pada saat suami mungkin mengalami persoalan seperti itu, bagaimana sikap para istri? Ya, seringkali itu menjadi masalah saat para istri memberikan kata-kata yang bagi suami mungkin menyinggung, gitu ya, menjatuhkan, ya, sehingga sang suami merasa mungkin emosi, mungkin merasa marah, karena tidak seorang pun yang kepingin hal ini terjadi. Ini adalah satu bencana yang kita bisa rasakan bersama-sama, meskipun tidak semua, tetapi sebagian besar merasakan itu. Nah, tetapi para istri juga mungkin merasakan hal yang sama. Bagaimana para istri biasanya merasakan apa? Jadi ini seperti kompleks gitu ya. Saat suaminya stres, pengen juga dihargai, istri itu kadang dengan urusan rumah tangga yang ya nggak selesai-selesai. Urusan rumah tangga itu nggak kelihatan hasilnya, tapi itu ya nggak selesai-selesai. Contoh mungkin yang dibutuhkan oleh istri, misalnya kalau ya goreng tempe atau tahu 10 potong gitu ya, terus 1 gosong 9 nggak apa-apa gitu. Ucapannya itu hargailah yang 9, jangan wah ini kamu goreng gosong, kamu tinggal ngapain sih, goreng aja nggak becus. Nah itu nggak enak untuk hati seorang wanita. Jadi itu juga mungkin perkataan-perkataan yang positif, yang membangun, yang mengencourage, itu akan membuat kita bisa merajut cinta di tengah badai ini. Jadi di ayat 10 ini kita belajar satu hal, bahwa kata-kata di situ dikatakan apa? Hendaknya kita saling mendahului dalam memberi hormat. Itu berarti hendaknya kita jangan menuntut untuk dihargai, tetapi kita harus saling mendahului untuk menghargai pasangan. Itu salah satu cara, salah satu tips kita bisa terus mempertahankan cinta kita meskipun berada di dalam badai yang besar. Nah, sekarang poin yang kedua. Kita mau lihat dari ayat yang ke-12. Ini poin yang kedua. Di situ dikatakan apa? Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Kata-kata ini apa yang mau kita maknai? Bersukacitalah dalam pengharapan. Kita harus bisa menemukan bagaimana cara supaya kita bisa terus tenang, kita bisa terus menghadapi persoalan, dan kita bisa mengatasinya dan keluar sebagai pemenang. Temukan cara untuk mengatasi stres. Temukan me time kita seperti apa. Mungkin kalau para pria, para suami, ada yang suka olahraga, suka main sepeda, suka jogging, suka lari, atau ada yang suka badminton. Lakukan sesuatu yang bisa membuat kita tetap punya semangat, punya pengharapan. Jangan terus cuman tinggal di rumah, terus kita meratapi nasib kita, terus tidak melakukan apa-apa. Nah, kita harus mencari cara bagaimana kita boleh melepaskan tekanan kita, melepaskan stres kita. Nah, saya tidak tahu kalau ibu-ibu seperti apa. Kalau ibu-ibu ya mungkin bisa dengan apa ya, entah masak, merangkai bunga, mungkin yang hobi tidur, dulu waktu sebelum work from home tidak sempat tidur, sekarang tidur, atau apapun lah, yang pokoknya bisa membuat kita bersuka cita sambil terus berharap. Dan tentunya jangan lupa berdoa itu ya. Sekarang banyak misa streaming. Kita bisa doa sama-sama, kita bisa sekeluarga itu sama-sama. Itu membuat kita merajut cinta di dalam badai ini. Pengalaman yang menarik, justru pada saat pandemi seperti ini banyak ibadat secara streaming dilakukan, banyak misa secara streaming. Kita bisa bertemu dengan para uskup, para romo yang sebelumnya mungkin tidak bisa kita temui. Tapi sekarang kita bisa bertemu dan mendengarkan khotbah mereka yang sangat memberkati. Itu yang bisa kita pergunakan untuk terus membangun spirit, membangun semangat pengharapan kita ya, supaya kita nggak down. Jadi yang kedua adalah temukan cara untuk bertahan,
cara untuk melepaskan tekanan, cara untuk melepaskan stres. Cara yang ketiga sekarang, kita akan lihat dari pasal yang ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16, di situ dikatakan apa? Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Nah, janganlah menganggap dirimu pandai. Ini juga penting. Ya, janganlah menganggap dirimu pandai. Ya. Kalimat yang terakhir ini penting. Betul. Ya, karena seringkali kita melihat satu kesalahan kecil dari pasangan kita, itu sudah kita persoalkan menjadi persoalan besar. Ya, dan yang ngeri itu kalau tambah kumpul terus ini sering main asumsi. Ya, betul. Nanti misalnya suami melerok sedikit matanya, istri sudah asumsi, kenapa aku salah apa? Ya. Istri diem dikit karena kecapean sudah asumsi, kok enggak meladeni. Nah, padahal kita ini butuh berkomunikasi lebih intens justru pada saat badai seperti ini. Ya. Mungkin kalau kita ingat-ingat waktu pacaran ya. Kalau pacaran itu ketemu 1 jam itu terasa kurang. Ya. Kalau bisa 3 jam. Cepat sekali gitu ya, waktu habis gitu. Terus kalau waktunya mau bye-bye pulang itu kayaknya enggak pingin pulang gitu. Nah, tapi sekarang saat sudah kumpul sama-sama serumah 24 jam, ayo coba ngomong 5 menit aja. Itu natap seperti 2 tahun ya. Udah 2 tahun. Nggak segitunya kali ya. Tapi ya ini kita memang perlu untuk seperti yang dikatakan di sini bahwa janganlah menganggap diri kita pandai. Kita selalu berkomunikasi, jangan terus mikir kita yang paling benar. Dalam hal apapun belajar melihat yang positif dari pasangan. Kita terus mau melihat yang positif dari pasangan, terus mau belajar juga dari pasangan. Karena setiap orang pasti ada talenta masing-masing, dan sebagai suami istri tidak ada yang diciptakan sempurna. Kita pasti diciptakan untuk saling melengkapi satu sama lain. Ya, betul. Nah, jadi kita mungkin bisa rangkum dari apa yang sudah kita bahas. Jatuh cinta itu memang mudah, betul ya? Ya. Tetapi menumbuhkan cinta, merajut cinta, dan mempertahankan itu seperti janji kita di depan altar, itulah cinta kita yang sebenarnya. Kita mungkin mau menutup renungan hari ini. Semoga renungan hari ini boleh menjadi bekal bagi keluarga-keluarga kita masing-masing. Mungkin ada 1-2 poin yang bisa kita ambil, atau mungkin ada yang mirip kisah kami dengan yang Bapak Ibu alami. Biarlah boleh menjadi berkat, keluarga kita boleh semakin memancarkan kasih Tuhan, dan kita mau terus bertahan merajut cinta di tengah badai. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, demikian renungan pada pagi hari ini. Kami berharap semoga renungan ini boleh memberikan semangat yang baru buat kita, terus mempertahankan keluarga kita, terus bertumbuh di dalam Tuhan, dan kita boleh menemukan cinta yang sejati. Mari kita tutup renungan kita pagi hari ini dengan berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur kami boleh mendengarkan suara-Mu dengan begitu jelas. Roh Kudus-Mu boleh berkarya atas hati dan pikiran kami. Kiranya apa yang kami renungkan pada pagi hari ini boleh kami lakukan di dalam kegiatan kami sehari-hari, dan kasih-Mu semakin nyata di dalam keluarga kami. Terima kasih ya Bapa, segala kemuliaan hanya kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa saksikan terus Renungan Harian edisi khusus 20 tahun untuk PD PKK Immanuel Santo Yakobus. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.